wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan Majelis Ta'lim As-Safa, Ukhtina Ustadzah Fatimah Asgaf dan Ustadzah Nabilah Asgaf. Kita doakan semoga mereka beserta seluruh keluarganya dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, mudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Segenap ustazah dan juga tentu saja semua teman-teman yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ada sedikit gangguan ya, bukan pada sound system, tapi pada suara saya. Ya seginilah, emang dunia mah segini-gini doang. Kepengennya ngerjain banyak, tapi ya selalu ada batasan-batasan yang Allah kasih. Mudah-mudahan tidak menghalangkan kita untuk bisa dapat ridhonya Allah SWT. Mudah-mudahan energi, tenaga, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita pakai buat menuju surga. Kita pakai buat nyari ridho Allah SWT. Kita pakai buat nyari kedekatan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau nggak kayak gitu nggak ada artinya apa-apa, Bu. Betul nggak? Nggak ada artinya apa-apa. Sehat kita kalau nggak pakai buat nyari surga, buat apa coba? Gitu kan? Tenaga kita kalau nggak kita pakai buat nyari surga, nyari Allah, nyari Nabi Muhammad, buat apa coba? Nah, kita punya harta kalau nggak buat nyari Allah, nyari ridhonya Rasulullah, nyari surga, buat apa coba? Gak ada artinya apa-apa. Karena yang lain tuh nggak pinter bayar. Saya kasih tahu, yang lain nggak pinter bayar. Yang paling ngerti membayarmu Allah dan Rasulnya. Dibayarnya nggak tanggung-tanggung, pakai surga. Mudah-mudahan Allah raihkan kita ke sana insyaallah. Yang lain-lain ya, kamu kerja mati-matian gitu buat nyari cinta manusia. Emang mereka pinter menghargai? Belum tentu. Ada berapa banyak istri-istri yang udah ngerjain macem-macem buat suaminya. Suaminya berbagi hati juga. Buka cabang juga. Kan nyesek ya. Makanya yang gak nyesek hidup di dunia nih orang yang ngerjain apa-apaan buat Allah. Buat Allah. Saya kalau suara serak begini, batuk-batuk begini, gara-gara konser, saya mungkin kesel. Gara-gara teriak-teriak, ngomel-ngomelin suami misalnya gitu, mungkin saya kesel. Tapi kalau batuk, serak, gara-gara kebanyakan ngajar, kayaknya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan jadi saksi. Lagian ustadzah sakit ngajar juga, ya habis. Gimana dong? Emang ibu-ibu mau gitu, udah datang sini-sini jauh, ternyata saya nggak datang. Mendingan dengerin suara saya serak-serak begini, Bu ya, daripada saya nggak datang kan. Saya tahu, makanya saya milih tetap untuk datang selagi masih bisa jalan, suara masih keluar, sember-sember juga. Bismillah aja dah. Iya, masih enak didengerin sama diri sendiri.
Orang lain udah nggak enak nih suaranya. Makanya tadinya rencananya mau baca natawasal, tahu batasan udah nggak usah dah. Kita langsung ngaji aja. Teman-teman saya sekalian, ini kitabnya mana nih? Lah, mau kedok kitabnya? Ada dong. Yang baru-baru ngaji aja nih nggak pada tahu. Kita tuh di sini pakai kitab. Ini kitab ya, kitabnya tipis, kagak hatam-hatam. Ngajinya dikit-dikit. Bismillah. Sebelum kita ngaji kitabnya, karena memang kajian kita ini kan sebulan sekali ya Bu. Saya kurangin, mengingat ya ginilah jadwalnya, tambah hari tambah banyak aja. Jadi yang ada dikurang-kurangin, insyaallah. Ibu-ibu nggak ketemu saya di sini bisa ketemu tempat-tempat yang lain. Jadi saya akan lanjutkan aja kitabnya karena pertemuan kita sedikit biar cepat selesai kitabnya, begitu kan ya? Kita jadinya langsung ngaji aja. Nanti akan saya sampaikan sedikit di akhir mengenai bulan Rajab yang segera akan kita jelang. Ya, mawasimul khair. Musim-musim kebaikan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Bisa ketemu Ramadan dalam keadaan yang baik insyaallah. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ngaji sampai di mana nih Kak? Kitabul Hajj. Hajnya udah sampai mana? Tengah-tengah tuh mana ya? Tengah-tengah tuh berarti putaran ketiga tawaf. Di bawah kanan, wajibatul hajj khairul arkan, itu ya. Baik, teman-teman saya sekalian, sebelum kita mulai kepada pembahasan kita akan awali seperti biasanya dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah. والدعاء إلى الهدى والدلالة ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة يا أرحم الراحمين لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين ونصوصا سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى سيد الحباب عبد الرحمن السقاف سيد الحباب عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأصولي مفرم من صاحب راتب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي علي بن محمد الحبشي وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء المحدثين والقراء المفسرين وسادة الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روحي خصوصا صاحب الكتاب الشيخ أبو شجاع الأسفهاني أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibatil hajj ghairal arkan thalathatu asyi'. Haji itu satu-satunya ibadah yang antara rukun sama wajib beda. Yang lain-lain rukun itu adalah kewajiban. Rukunnya salat, berarti kewajiban di dalam salat. Ada ruku, i'tidal, sujud, berdiri, baca Fatihah, itu namanya rukun-rukun sholat, sama dengan kewajiban-kewajiban sholat. Nah kalau haji ini beda, ada rukun haji, ada kewajiban haji. Rukun haji kalau ditinggalin nggak sah hajinya sama sekali, udah nggak kena tuh, nggak jadi haji. Rukunnya apa aja itu?
ihram, niat haji ya, ihram. Kemudian wukuf di Arafah, kayak ada istilah al-hajju Arafah. Kehitung haji kalau ini kehitung haji kalau wukuf di Arafah. Kemudian lagi tawaf sa'i. Nah, itu kewajiban atau rukun-rukunnya haji. Kemarin kita udah bahas tuh. Amat terakhirnya adalah gunting rambut atau nyukur rambut. Ya, tahallul. Halaq awit taksir. Itu rukun-rukunnya haji. Sementara rukun-rukunnya umroh, jadi rukunnya haji sama rukunnya umroh itu cuman beda di wukuf di Arafah. Ya, kalau haji ada wukuf di Arafah, kalau umroh nggak pakai wukuf di Arafah. Sisanya yang lain semua sama. Niat ihram, tawaf, sa'i, gunting rambut itu sama tuh. Kalau yang umroh sama haji, sisanya yang tambahan buat haji adalah wukuf di Arafah. Nah, kalau kewajibannya haji, ini adanya cuma di haji doang. Kalau umroh kagak ada wajib-wajibnya dah. Apa aja itu? Al-ihram minal miqat. Nah, kalau ini sama ya, antara haji sama umroh. Yaitu ngambil ihramnya itu di miqatnya masing-masing. Miqat itu adalah tempat yang sudah ditunjuk, sudah ditetapkan sebagai tempat-tempat untuk niat haji. Yang lain-lain tuh kalau niat itu nggak ada tempatnya tersendiri, ibadah yang lain. Biasanya nyambung sama pekerjaan awalnya gitu. Ya, nggak boleh tuh orang niat wudunya di sini, pas wudu nggak pakai niat lagi gitu. Niat wudunya di kamar, pas wudu nggak pakai niat lagi, nggak kena. Harus ketika wudu itu diawali dengan niat, ya udah niatnya tuh pas di tempatnya situ kan gitu. Sholat juga kayak begitu, kamu nggak bisa dari dapur udah niat usolli fardhu duhri. Habis itu baru ke tempat sholat gitu ya, baru jalan ke masjid terus sholat di sana gitu, nggak kena. Yang ibadah yang kayak begitu cuman satu doang, yaitu haji. Haji itu ngambil ihramnya di miqat. Miqat itu tempat-tempat yang memang sudah ditetapkan, ditentukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad untuk orang yang mau mengerjakan ibadah haji, ngambilnya dari situ gitu. Ada namanya Yalamlam, ada namanya Ja'rana, ada namanya Bir Ali, gitu kan ya. Nah, itu tempat-tempat seperti itu memang sudah ditetapkan untuk menjadi tempat ihramnya jamaah haji dan umroh. Umroh juga ngambilnya dari situ. Jadi teman-teman saya sekalian, kun faya. Kalau Allah mau tuh tinggal bilang itu jadi semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi teman-teman saya sekalian, masalahnya sama kita tinggal kita minta sama yang punya. Kalau minta itu seperti yang tadi saya ulangi ya, Kak, saya sampaikan, kamu kalau minta jangan suka ngelihat yang minta, ngelihat sama yang diminta. Kamu kalau mau minta itu, kalau mau minta jangan ngelihat diri kitanya gitu. Kalau diri kitanya mah Bu, miskin, lemah, nggak berdaya, sakit-sakitan, kan begitu ya? Gampang batuk, gampang flu. Nah tuh kalau ngelihat diri kitanya gitu, kaki sakit, kepala sakit, segala macem, ya nggak? Kalau ngelihat diri kita. Tapi kalau ngelihat Allah, Maha Kaya, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha segalanya. Jadi kalau doa jangan repot-repot lihat diri sendiri. Kalau doa itu ngelihat yang diminta Allah Subhanahu yang telah berkata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah terhadap segala sesuatu qadir, Maha berkuasa. Dah itu aja yang kita ambil teman-teman saya sekalian. Allah Maha berkuasa. Allah kalau mau ngasih tuh ngasih aja Bu, ngasih aja. Jangankan permintaan-permintaan kecil-kecil kayak kita nih, cuman sekedar minta diberangkatin umroh, minta diberangkatin haji. Nabi Muhammad minta matahari ditenggelamkan terlambat, bisa kok.
Karena doanya Nabi, matahari udah tenggelam terbit lagi. Menurutmu susahan mana? Kalau dihitung secara logika, ya kan ya? Membuat matahari tenggelam terlambat, atau bahkan yang udah tenggelam terbit lagi, dibandingin dengan ngeberangkatin kamu, berangkat umroh, berangkat haji. Gampangan mana? Gampangan berangkatin kita haji umroh, teman-teman. Kalau kita pikir secara logika, meskipun bagi Allah, ya Allah mah nggak ada yang susah. Bagi Allah SWT, ngebelahin bulan, kan begitu ya? Buat Nabi Muhammad, Allah tuh kayak mau bilang gitu, buat kamu Muhammad apa sih yang enggak? Gitu. Nah kamu, kalau dicinta sama Allah SWT, Allah juga bisa bilang begitu. Buat kamu apa sih yang enggak? Gitu. Syaratnya dicinta sama Allah SWT. Sedikit sekalian saya muliakan. Syaratnya ngedeket. Kamu akan bisa dikasih segalanya sama Allah SWT terhadap apapun yang kamu minta, dengan syarat kamu menjadikan Allah sebagai segalanya. Jangan ada gantungan kecuali kepada Allah SWT. Jangan ada sandaran kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada yang kamu andalkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau lihat hati hambanya kosong, Allah akan memenuhi hati hamba tersebut dengan cintanya. Ini sekarang masalahnya kenapa doa Ustazah? Saya kalau doa nih nggak diijabah-ijabah. Lah kamu doa, hati kamu itu penuh sama yang lain. Kata Allah, gimana saya mau masuk? Di penuh. Ini yang di luar nggak bisa masuk, penuh. Ya kan begitu? Allah juga sama kamu. Allah nggak bisa masuk dalam hatimu, hatimu kepenuhan. Segala hati, tas dimasukin ke hati, sendal, isi dompet masukin ke hati, HP masukin ke hati, duit semuanya masukin ke hati, rumah kamu masukin ke hati, no loh. Kulkas kamu masukin ke hati. Masya Allah, Masya Allah. Kulkas rusak nih Ustazah, nggak bisa hadir majelis. Lah kenapa emang? Kagak aja. Emang kamu bisa sakit? Ya juga kan. Ya udah, jangan segala-gala kamu masukin ke dalam hati. Nanti kalau rusak kamu jadinya repot, hati kamu jadi nggak kosong gitu teman-teman. Ya, kamu beli tas nih, begitu ngeliat ada tas orang lain yang lebih bagus, aduh nyesel kenapa nggak beli yang itu. Masya Allah. Karena tas kamu masukin dalam hati. Tapi kalau orang tuh tas dipakai-pakai aja, nggak usah masuk dalam hati. HP dipegang aja, nggak usah pakai masuk dalam hati. Sepatu di kaki aja bu, nggak usah naik-naik ke hati. Sendal, sepatu gitu. Duit tuh cukup di tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati. Okay. Jadi gitu teman-teman saya sekalian, ya. Kamu kalau mau, saya kepengen deh jadi orang yang kalau doa tuh dijabah sama Allah SWT. Ya kalau gitu taruh Allah dalam hatimu yang gede. Porsinya, kosongnya hati itu yang besar, kosongkan buat Allah SWT. Kalau kayak gitu, segala-gala yang kamu minta bakal dijabah sama Allah SWT. Kata Allah dalam hal diskusinya, Analladzi idza qultu li syai'in kun fayakun. Aku adalah zat yang apabila menghendaki segala sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Sa'aj'al man ahbabtu idza qala li syai'in kun fayakun. Aku akan menjadikan untuk hamba-hamba yang aku cintai apabila menghendaki sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Termasuk urusan haji, termasuk urusan umrah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kalau kamu minta sama Allah SWT, minta aja. Saya bu berangkat haji, umur saya belum 20 tahun berangkatnya. Karena saya minta. Ini diantara ibu-ibu yang udah pernah haji nih,
Siapa yang hajinya duluan daripada saya? Sebelum umur 20 tahun ada di sini? Ada. Rata-rata udah di atas umur 40-an tahun hajinya. Saya berangkat umur 20 tahun. Emang ini ustazah, orang tua ustazah sangat mampu atau ustazah udah punya banyak duit waktu itu? Nggak ada. Saya nggak punya duit sepeser pun. Orang tua saya biasa-biasa aja. Abang-abang saya, kakak-kakak saya waktu itu belum haji. Saya yang pertama haji di antara saudara-saudara. Kenapa ustazah bisa kayak begitu? Karena saya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa minta? Gara-garanya gini. Saya zaman SD dulu ibu-ibu sekalian, itu pernah mimpi. Pernah mimpi naik ke atas menara masjid. Naik ke atas menara masjid itu kan, sebagian menara tuh kan ada yang sebagian masjid ada yang punya menara tuh. Nah, tuh saya naik ke atas menara terus adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar di atas menara. Besok paginya saya cerita sama abah saya. Saya bilang, "Bah, semalam bah, saya ngimpi begini, begitu, begini, begitu." Kelas 5 SD nih. Abah saya bilang kayak gini, "Oh, Nok, itu artinya kamu akan berangkat haji di usia muda." Abah saya bilang begitu, "Ibu nggak usah amin. Udah kejadian. Udah lewat, kenapa bilang amin?" Abah saya bilang begitu. Itu Nok artinya, kata abah saya orang Indramayu ya. Jadi manggil Nok ya. Kalau perempuan, kalau laki-laki Nang. Dia bilang, itu Nok artinya kamu akan berangkat haji di usia muda. Oh. Itu dari situ, dari abah saya bilang kayak begitu. Saya kalau doa, orang-orang yang lain doa minta ujian biar lulus. Teman-teman saya umur-umur segitu, minta mainan, minta ini, saya minta diberangkatin haji. Ya Allah, berangkatin saya haji ya Allah. Berangkatin saya haji ya Allah. Kelas 5, kelas 6. Kan begitu ya? Maksudnya tuh belum tamat SD bahkan. Mintanya diberangkatin haji. Allah ijabah ibu-ibu saudari sekalian. Ya walaupun nggak langsung saat itu, bertahun-tahun kemudian gitu. Allah berangkatkan saya haji di usia muda. Saya berangkat haji dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Dan itu waktu itu bayarnya tuh $800. Dan $1 tuh seingat saya 5.000. Jadi itu sekitar 4 jutaan aja biayanya. Berangkat haji biayanya 4 juta. Berangkat saya tuh bersama dengan beberapa anak-anak dari Daruz Zahra, berangkat pergi haji. Tinggalnya di rumah teman-temannya atau para jamaahnya Habib Umar bin Hafid atau Khubabah Nur. Gitu, tinggalnya. Kecuali yang beberapa hari di Mina, kami tinggalnya bersama dengan di tendanya Sayyidil Habib Umar bin Hafid ya, bersama dengan jamaah-jamaah beliau gitu. Dari berbagai macam negara. Ini pengalaman hajinya luar biasa. Nggak ketemu orang senegara doang. Ketemu orang dari berbagai macam negara. Nah itu menurut saya satu pemberian Allah SWT yang luar biasa. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau doa dikasih dah. Kalau doa dikasih. Kenapa kamu nggak dikasih? Ya karena kamu nggak pernah serius berdoa. Kenapa kamu nggak dikasih? Karena kamu tidak serius berdoa. Coba aja. Oh kok yang punya segalanya Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang nih Bu berangkat haji, berangkat umroh, caranya macem-macem. Caranya macem-macem ibu-ibu saudaraku sekalian. Saya baca beberapa waktu yang lalu tuh ada orang di Afrika sana itu muslim, ya, muslim di Afrika. Rumahnya kejatuhan itu loh, pesawat kecil itu loh, drone. Rumahnya kejatuhan drone, drone-nya punya badan intelijen apa gimana gitu. Cari-cari itu penting karena chipnya di situ tuh punya banyak data gitu kan. Apa aja yang udah dilihat gitu. Akhirnya ketemu ada di rumahnya orang tersebut. Dia dikasih duit Bu, berapa dolar gitu. Dia bilang, enggak saya nggak mau ini. Dikasih cek gitu. Dibilangin kalau ini tuh ada duitnya gitu kan, nggak mau dia bilang. Terus bapak maunya apa gitu.
Saya sih kepengennya nih coba aja yang mendarat di sini nih pesawatnya rada gedean bisa bawa saya ke Mekah. Digratisin Bu tiket haji buat 2 orang yang ada di rumah tersebut, kakek menenek. Masya Allah. Allah kalau mau dah. Gak ada urusan ibu-ibu sekalian. Ada berapa banyak banget orang-orang tuh yang buat makan aja susah. Kalau memang waktunya berangkat juga. Pergi ke sana. Ya Bu ya. Sementara kalau orang itu emang gak ditakdir berangkat ke sana, ibu-ibu sekalian, mau kayaknya kayak apa yang gak berangkat juga. Pernah ada seorang ibu bilang sama saya, Ustazah doain dong anak-anak saya Ustazah, gak ada yang pada mau berangkat haji. Saya bilang, kenapa Bu gitu? Gak ngerti dong Ustazah. Padahal itu Ustazah, tiap musiman liburan, Belanda, Swiss, Paris, di segala negara Ustazah, udah kunjungin, gak pernah mau berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah. Karena memang teman-teman, memang orang tuh ngirain dia yang gak mau haji. Padahal Allah yang gak kepengenin mereka buat nyampe ke sana. Dia kira dia yang gak mau berangkat umrah, padahal Allah memang yang gak mau. Sama halnya dengan sholat, ya kan? Orang pikir dia gak mau sholat, padahal Allah yang gak mau. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena gak lagi bernilai di mata Allah. Meskipun memang Nabi Muhammad bilang, siapa yang bisa berangkat haji tapi gak berangkat haji, bisa materinya, maksudnya bisa duitnya ada nih, finansialnya, sehat badannya, ada uangnya, tapi nggak berangkat haji juga, famat, kemudian dia mati, boleh milih kata Nabi mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Man istata'an yahuj falam yahuj fa insyan yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang bisa berangkat haji tapi nggak berangkat haji juga, kemudian dia mati, boleh pilih mau mati Yahudi ataupun mau mati Nasrani. Emang ada aturannya kayak begitu, tapi tetap aja lagi-lagi nggak disampaikan di sana kecuali orang-orang yang memang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk nyampe ke sana. Allahumma ij'alna minhum. Amin. Saya berulang kali ngajarin ini ya, doanya buat yang benar-benar serius kepengen pergi ke sana. Nah itu kalau malam-malam habis selesai tahajud tuh baca, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighna nazuru, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighna nazuru. Baca itu aja terus 100 kali gitu tiap malam. Insya Allah sampai, gitu ya. Ballighna nazuru, ya Allah sampaikan kami dapat berziarah kepada baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berziarah ke Nabi kan antara haji ataupun umrah. Al-ihram minal miqat. Jadi persyaratannya wajibnya haji itu yang pertama adalah ihram dari miqatnya. Miqatnya yang udah ditetapkan. Kalau dari Jakarta sini nih ke sana, itu teman-teman lewatin Yalamlam. Jadi kalau yang langsung ke Mekah dari sini nih, dari Jakarta gitu ya, dari Soekarno Hatta langsung ke Jeddah, ya kan? Langsung ke Jeddah, Jeddah itu udah lewatin ininya, udah lewatin miqat. Jadi nanti itu di atas pesawat itu udah dibilangin kita akan segera 10 menit lagi kita akan sampai di Yalamlam. Dipersilahkan yang mau pada umroh untuk bisa mempersiapkan untuk bisa niat ihram gitu, seperti itu ya, kecuali kalau yang terbangnya ke Madinah dulu, gitu kan, atau terbang ke Jeddah tapi nggak mau langsung ke Mekah gitu. Nah itu juga nggak apa-apa, nggak harus miqat dulu gitu, nggak harus miqat dulu. Tapi kalau yang langsung mau datang ke Mekah, nah itu nggak boleh masuk ke Mekah tanpa ihram, tuh nggak boleh. Jadi harus niat ihram, gitu kan? Baik umroh maupun haji. Jadi dari atas pesawat tuh emang udah disuruh buat niat ihram. Begitu ya. Lewatin namanya Yalamlam. Itu tempat buat ihramnya orang dari arah sini nih, dari arah Asia, Indonesia, dunia bagian apa nih? Timur ya. Indonesia ini termasuknya bagian timur.
Al-ihram minal miqat. Gimana tuh ihram? Dengan niat haji atau niat umrah. Kalau ihram haji niatnya begini. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Gitu. Ketika kalimat tersebut diucapkan di tempatnya miqat, maka jadilah umrohnya atau jadilah hajinya. Sejak saat itu berarti dia udah masuk tuh ke haji ataupun umroh, yang di situ udah nggak boleh lagi tuh potong rambut, nggak boleh potong kuku, nggak boleh kawin, nggak boleh bunuh binatang ternak, kan? Termasuk juga binatang yang boleh dimakan ininya ya, yang boleh makan dagingnya gitu, kayak burung nggak boleh dibunuh, nggak boleh nyembelih gitu, nggak boleh nyembelih burung, nyembelih kambing gitu kan, nggak boleh berburu gitu. Itu teman-teman. Ustazah kalau bunuh semut gimana? Nggak apa-apa. Bunuh nyamuk Ustazah di sana? Ya nggak apa-apa. Ada tuh teman saya, gara-gara dikirain pokoknya bunuh binatang apa aja nggak boleh gitu kan ya. Sampai digigit nyamuk yang itu tuh, digigit semut yang merah itu loh. Dibiarin aja sama dia. Nggak gitu juga. Yang nggak boleh itu yang nggak boleh itu binatang ternak gitu. Maksudnya binatang yang kayak burung darat itu termasuk nggak boleh, karena kan dia juga binatang yang dipelihara kan untuk dimakan dagingnya. Terus apa lagi? Waramyul jimarut thalath. Wajibatil haji gharal arkan thalathatu asya. Kewajiban haji yang bukan termasuk rukun itu ada 3, yaitu al-ihram minal miqat, ihram dari miqat. Kemudian ramyul jimarut thalath. Ramyul jimarut thalath, lempar jumroh yang 3. Kalau jumroh yang akobah itu termasuk kewajiban haji. Tapi kalau yang lempar jumroh yang 3 hari di Mina itu ya, itu kita menginap di Mina, kemudian tiap harinya itu ngelempar batu tuh butuh 3 hari berturut-turut. Itu teman-teman saya sekalian, lempar jumroh yang itu tuh, itu termasuk kewajiban. Jadi kalau misalnya sampai ada yang enggak lempar jumroh buat hari itu bayar dam, yaitu bayar nyembelih 1 ekor kambing. Nyembelih 1 ekor kambing. Tapi hajinya tuh masih sah gitu. Lain sama yang termasuknya rukun. Kalau termasuknya rukun, itu kalau nggak dikerjain hajinya nggak sah. Nggak sah. Ada orang haji tapi nggak tawaf, ya nggak sah. Ada orang haji tapi nggak sa'i, ya nggak sah gitu. Nah itu. Jadi kalau nggak sah gimana Ustazah? Ya ulangin lagi hajinya. Ya, gimana caranya ngulangin lagi hajinya? Tahun depan. Karena kan haji nggak bisa diulangin saat itu. Hitung haji kan kalau udah wukuf ya kan. Tapi sebenarnya nggak ada batasan akhir dari mengerjakan ibadah haji gitu. Jadi dalam artian kalau misalnya nih ya, ada orang gitu, dia ngerjain ibadah haji nih tapi enggak sa'i, misal, sampai kemudian dia atau nggak tawaf misalnya, karena dia lagi datang mens, syaratnya tawaf kan harus. Sementara nih rombongan ini ke Madinah gitu, dia jadinya ikut ke Madinah. Nah gimana nih dia ini kepengen bisa ngerjain ibadah haji, itu berangkat aja dari Madinah, habisnya suci, berangkat dari Madinah balik lagi ke Mekah buat ngerjain tawaf. Cuman memang sepanjang masa itu dia tuh nggak boleh kena wewangian. Jadi panjang banget ya. Nggak boleh mandi pakai sabun gitu. Sepanjang waktu itu, ini sih yang paling nggak betah sih. Nggak boleh sikatan gigi pakai odol gitu. Jadi kalau misalnya dia balik ke Madinah dulu untuk mana dulu gitu kan, nungguin sampai dengan selesai suci baru kemudian dia tawaf, ya itu jadi lama gitu. Jadi lama mengerjakan ihram, perkara-perkara yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Ya. Ibu-ibu sekalian, ramyul jimarut wal halq, kemudian yang merupakan kewajibannya haji menurut pendapat ini. Kalau menurut pendapat yang satunya juga sebenarnya motong rambut itu yang malah yang mutamad ya, bukan termasuk kewajiban haji tapi merupakan rukunnya haji. Rukunnya haji. Wa sunanul hajj,
Sementara sunnah-sunnahnya haji al-ifrad, yaitu sunnah mengerjakan haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Taqdimul haji alal umroh, mendahulukan haji dari umroh. Haji dulu dikerjain, habis kelar baru umroh. Nah itu yang paling afdolnya. Wa talbiyah, sunnahnya haji itu membaca talbiyah. Apa tuh baca talbiyah? Membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Itu. Apa artinya labbaik? Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Hanya orang-orang Arab atau orang-orang yang terbiasa, para habaib-habaib itu kalau dipanggil jawabnya labbaik. Ini dia. Saya dipanggil gitu, Halimah labbaik gitu. Karena arti labbaik itu adalah saya datang memenuhi panggilanmu. Labbaik. Labbaik Allahumma, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu, wa sa'daik, semoga kebahagiaan demi kebahagiaan untukku. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Yaitu labbaik la syarika laka labbaik. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak kami duakan engkau dengan apapun. Kenapa kok perlu ngingetin kayak gitu? Karena zaman sekarang ini ada banyak orang-orang yang kalau haji itu bukan memenuhi panggilan Allah, tapi ada tujuan-tujuan yang lain. Misalnya belanja. Ada lagi yang saya mau mencalonkan diri tahun 2024. Biar di namanya ada hajinya. Jadi kan kayaknya tuh orang-orang lebih mantep gitu milihnya. Karena banyak loh teman-teman saya tuh banyak yang, Ustazah kita nih mau pemilihan calon legislatif tuh, calon anggota DPR, anggota MPR itu ya. Kita nggak kenal orang-orangnya Ustazah, anggota DPR sama DPRD kayak gitu-gitu ya. Dia bilang sih kita nggak ngerti orang-orangnya. Jadi apa yang kamu kerjain? Kalau saya sih biasanya ngelihat, ya kan? Kalau saya ngeliatin muka-mukanya orang, mudah-mudahan nggak salah, nih nggak salah. Bismillah gitu ya, kalau nggak kenal gitu. Ada juga yang ngeliatin gelar-gelarnya ya, seenggaknya orang pinter lah gitu, daripada orang nggak tahu apa-apa gitu katanya. Ada juga yang ngeliatin hajinya, ada juga yang ngeliatin kerudungannya, ada juga yang ngeliatin pecinya. Padahal orang tuh kalau mau nyalonin, naroin di situ muka yang pada pakai peci. Yang nggak pakai jilbabnya naroinnya yang pakai jilbab. Kan gitu ya. Nah, jadinya teman-teman sekalian, kalau ada orang haji cuman untuk itu. Nah, ini nih. Kalau lagi bilang labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, tidak akan kami duakan engkau dengan apapun. Ternyata dia menduakan Allah. Niat tujuan hajinya bukan karena Allah SWT. Itu sangat berkemungkinan hajinya mardud. Na'udzubillah min dzalik. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Innal hamda, sungguhnya segala pujian, wal muluk, dan kekuasaan, kerajaan. Innal hamda wan ni'mata, dan segala kenikmatan, laka, milik engkau ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk, demikian pula dengan kerajaan langit, kerajaan bumi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu teman-teman. Itu bacaan diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad diajarin oleh malaikat Jibril. Nabi kemudian mengajarkannya kepada kita sekalian untuk membaca itu, dan Nabi cerita. Kata Nabi Muhammad, idza labbal abd, ketika seseorang hamba mengucap talbiyah dalam ibadah haji ataupun ibadah umrah, dia bilang labbaik Allahumma labbaik, gitu kan ya. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, gitu. Teman-teman sekalian, itu ada jawabannya dari Allah. Allah jawabin. Apa jawabannya? Kalau dia datang, kata Allah, kata Nabi Muhammad, kalau dia datang dengan harta halal, dia datang dengan tujuan benar. Tujuannya benar, untuk nyari ridha Allah,
untuk nyari cintanya Allah, untuk nyari surga, untuk nyari kebahagiaan akhirat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Datang niatnya benar, bukan mau belanja, bukan mau biar banyak foto-foto, mau dipasang di Instagram. Teman-teman sekalian, niatnya benar nih, niatnya benar. Niatnya benar sama yang kedua hartanya benar. Hartanya mesti benar juga. Karena kalau hartanya pakai uang korupsi dipakai buat haji, ya itu tuh kayak bangun rumah di atas laut. Apa yang terjadi? Nggak bisa kebangun, teman-teman. Hancur, berantakan, nggak bisa. Bangun rumah di atas laut, gimana ceritanya? Kayak gitu tuh. Orang ibadah dengan harta yang haram. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya. Harta yang haram yang kayak gimana? Pakai uang riba. Pakai uang riba. Itu juga hati-hati. Misalnya kayak gini nih. Ibu kalau mau berangkat pergi umrah atau ibu mau berangkat pergi haji, ibu nabung dah. Misalnya gitu ya. Nanti ibu ikut ini nih tabungannya nih. Nanti tabungan ibu akan digandakan dalam sekian tahun, sebelum waktunya nih ibu udah berangkat haji duluan. Jadi hajinya sebagiannya pakai uang riba, uang bunga, uang digandakan itu tadi. Ini teman-teman sekalian saya muliakan, hati-hati. Kalau uangnya itu nggak halal, besar kemungkinannya dia hajinya ditolak Allah SWT. Demikian pula dengan orang haji pakai makan harta warisan yang bukan haknya. Punya adeknya, punya saudaranya, direbutin hartanya. Atau haji pakai hartanya anak yatim. Itu mah udah tuh. Susah. Percuma teman-teman saya sekalian, percuma. Kayak bangun rumah di atas lautan. Nggak bakalan bisa kebangun. Makanya orang haji emang bener-bener pilih hartanya yang bener-bener halal. Untuk kita pakai buat haji maupun untuk umroh. Sebab kata Nabi Muhammad, ketika seseorang membaca talbiyah, dia bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, akan ada jawaban dari Allah SWT. Kalau dia pergi hartanya halal, niatnya benar dan adabnya di sana juga benar, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab labbaik ya abdi wa sa'daik. Betul wahai hambaku, kamu datang memenuhi panggilanku dan akan ada kebahagiaan demi kebahagiaan untukmu. Keberuntungan demi keberuntungan aku siapkan untukmu. Waduh, balasannya apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang diterima sama Allah, tidak ada balasan yang pantas dari Allah selain surga. Cakep bener dah. Diampunin dosa-dosanya bukan cuman buat dia, tapi buat orang yang diistighfarkan sama orang yang haji tersebut selama bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai pertengahan Rabiul Awal. Tuh, makanya orang haji tuh pulang-pulang juga doanya mesti mustajab. Karena memang ada hadisnya seperti itu. Diistighfarin, Bu. Istighfarnya tuh masih tetap didengar Allah SWT. Mustajab kalau dia memohonkan ampun, bukan hanya buat dirinya, tapi buat orang lain. Makanya kita kalau nengokin orang pulang haji, kan kita bilang doain saya. Itu karena memang doanya masih mustajab. Sampai kapan? Sampai pertengahan Rabiul Awal. Dari bulannya haji kan bulan Dzulhijjah tuh. Muharram, Safar, pertengahan Rabiul Awal. 2,5 bulan dari selesai haji, arhamukillah. Itu masih diijabah Allah SWT doanya, masih diterima istighfarnya buat orang-orang, sangat berkemungkinan dosa kita yang diistighfarin sama orang yang haji diampuni Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa banget balasannya, asalkan hajinya memenuhi persyaratan untuk dijawab sama Allah dengan jawaban labbaik ya abdi wa sa'daik. Tapi kalau ada orang cacat salah satu dari ketiga syarat tersebut, entah hajinya pakai duit haram,
Entah niat hajinya yang bukan mau nyari ridha Allah Subhanahu wa taala. Entah hatinya yang tidak ada pengagungan terhadap syiar agama Allah, terhadap Ka'bah dan lain sebagainya, teman-teman sekalian yang ada di sana. Hatinya memang nggak punya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bilang labbaik Allahumma wa sa'daik, jawaban dari Allah la labbaik wala sa'daik. Nggak ada ceritanya kamu datang memenuhi panggilanku dan tidak ada keberuntungan demi keberuntungan aku siapkan untukmu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka ibu-ibu saudara sekalian, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cicitnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Itu bu ahli ibadah yang luar biasa. Tapi bersama dengan ibadahnya yang luar biasa, tiap malam punya 1000 rakaat salat sunnah. Bayang nggak tuh? Ibadah sampai kayak begitu. Tiap malam punya 1000 rakaat salat sunnah. Segitunya beliau lagi haji nih bu. Begitu dia pertama kali mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Pingsan. Orang di sekitarnya pada bingung. Aduh kenapa nih? Sayyidina Ali pingsan, Sayyidina Ali Zainal Abidin pingsan. Disadarin bu. Pas udah sadar ditanya, apa yang membuatmu pingsan, wahai Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, saya kebayang-bayang jawaban dari Allah. Saya takut Allah jawabin saya la labbaik wala sa'daik. Saya takut jawaban dari Allah adalah kamu tidak memenuhi panggilanku, tidak ada keberuntungan demi keberuntungan untukmu. Padahal itu udah segitu hebatnya ibadahnya ibu ya. Masih punya rasa takut pada Allah SWT, takut Allah tidak menerima ibadahnya. Makanya tuh serem. Memang namanya ibadah haji ini bu, antara diterima sama ditolak tipis, ngeri. Salah satunya ya kalau lagi haji tuh udah nggak usah mikirin omongan orang dan nggak usah ngurusin urusan orang. Ngelihat orang macem-macem dah husnudzon aja. Mikirnya gini nih, siapa tahu gara-gara dia haji saya diterima sama Allah. Siapa tahu gara-gara dia umroh saya diterima sama Allah. Udah gitu aja. Ngelihat yang aneh-aneh kayak gimana tuh orang senegara, ibu ya. Orang dari berbagai macam negara kan kumpul semua, Bu. Udah ngelihat yang aneh-aneh, udah dah, nggak usah mikir macem-macem. Nggak usah mikir apalagi kayak gini. Ini orang pasti dimurka nih sama Allah. Nggak usah. Hati-hati, kamu nggak tahu. Bahkan sama polisinya, bahkan sama penjaga-penjaganya, udah rapi-rapi jaga hati, rapi-rapi tutup mulut. Kita nggak pernah tahu siapa di situ yang dicinta sama Allah SWT. Siapa tahu yang kamu suudonin ternyata dicinta sama Allah. Siapa tahu, ibu-ibu sekalian. Saya ingat ceritanya Al Habib Umar bin Hafid dalam salah satu kajiannya, beliau udah cerita. Katanya beliau, ada orang mau berangkat pergi haji, minta nasihat sama bapaknya. Bapaknya orang soleh, bapaknya orang ulama. Dia bilang, Pak, saya mau berangkat ibadah haji, pesan bapak apa nih? Bapak nak pesan cuma satu aja. Abah pesan makanan satu aja. Jangan pernah suudzon lihat siapapun. Lihat orang aneh-aneh kayak gimana, ada apa aja udah. Pinter-pinter jaga lisan, pinter jaga mulut. Kamu gak pernah tahu ibadah kamu tuh diterima sama Allah gara-gara siapa. Lebek apa? Teman-teman sekalian saya muliakan, kayak gampang gitu kan. Jadi ngelihat apa, astagfirullah, husnudzon, saya husnudzon. Enggak ya Allah, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Terus aja gitu. Pinter nih, bisa nih, jagain perintahnya abahnya nih. Sampai satu waktu, dia lagi wudhu. Sebelah dia juga ada kakek-kakek gitu lagi wudhu. Dia ngelihat si kakek ini wudhu kayak kurang bener gitu. Dalam penglihatan dia nih kayak nggak inilah gitu. Nggak
nggak sempurna lah gitu. Kayaknya malahan yang aduh nih nggak sah nih kalau kayak gini wudunya gitu. Jadi dia pun kemudian bilang sama kakek itu, kek nggak sah deh kek wudunya kek. Kakek itu yang itu tuh tangannya tuh nggak sampai kena tuh kak tuh. Ulangin lagi deh kek. Kayaknya noleh itu orang laki-laki tersebut terus bilang kayak gini, lah kamu nak lupa sama perintah bapak kamu. Waliullah, masya Allah. Dan kamu nak, kamu lupa sama perintah bapak kamu. Masya Allah. Emang luar biasa bu. Saya waktu pertama kali haji, emang sekali-sekalinya sih. Cuman ngomong pertama nih mudah-mudahan ada yang kedua, ketiga gitu ya. Pertama kali datang ke Mekah tepatnya ya. Nih ibu-ibu sekalian, saya lagi lagi tawaf tuh. Sendirian. Habis selesai tawaf, kan sering juga tuh kepisah sama teman-teman, saya mau tawaf dulu gitu kan. Yang lain, oke saya mau baca Quran, saya mau ini. Saya tawaf sendirian. Habis saya tawaf sendirian gitu, lagi tengah-tengahan masih di situ, masih di mataf tuh namanya ya, pelatarannya Ka'bah tuh. Waktu sholat datang. Akhirnya terpaksa bikin soft kan. Langsung tuh kan bikin soft. Saya pun juga langsung bikin soft. Pas lagi udah mau sholat nih. Habis kan saya langsung qobliyah tuh kan. Pas habis selesai qobliyah, saya lihat sebelah kanan saya jenggotan. Sebelah kiri saya laki-laki juga. Ya ampun. Ini saya perempuan tapi samping kanan kiri saya laki-laki, kan nggak enak banget kan bu rasanya, risih dan nggak nyaman gitu kan. Sementara di depan saya tapi agak kesanaan, saya langsung liatin. Ini soft ini kalau saya tinggalin udah langsung saya nggak dapet soft bu, karena kan mau full banget kan, penuh banget gitu kan. Jadi kalau misalnya saya jalan aja udah tuh hilang tuh softnya, saya nggak bisa sholat tuh. Saya nggak bisa sholat dan saya ada di tengah-tengahan orang lagi sholat tuh, saya nggak bisa kemana-mana. Gitu kan? Jadi kan nggak mungkin nih saya tinggalin nih softnya. Paham cerita saya? Paham, segitu doang masa nggak ngerti ya. Ibu-ibu sekalian, nah di depan saya itu ada beberapa gitu, di depan saya tapi nggak langsung depan banget gitu, ada beberapa orang lah gitu, arah sebelah sana. Tapi kan semuanya kan ngadep ke arah Ka'bah, ya kan? Jadi kan saya di belakangnya gitu. Dia itu saya liatin seorang laki-laki yang sebelah-sebelahnya perempuan-perempuan. Sama kayak saya. Nah tapi saya mau jalan ke sana, Pak, gitu kan kagak mungkin tuh. Nggak mungkin gitu kan. Nah, gimana ceritanya saya di situ gitu kan? Agak lumayan jauh lah, saya teriak juga dia kagak ngerti juga, bukan anak saya kan begitu ya. Bisa jadi juga sebelah-sebelahnya istrinya misalnya, sebelahnya lagi anaknya misalnya, dia mahram, dia nggak apa-apa di situ ya kan. Tinggal saya aja bingung nih, sebelah saya jenggotan, sebelahnya kumisan, ya Allah. Apa nih yang mesti saya lakukan? Untung saya ingat, saya sedang di rumahnya. Apa yang susah kalau saya di rumahnya? Saya tinggal bilang aja sama yang punya rumah. Betul nggak? Ya Allah, pindahin saya ke situ noh. Saya mampu kalau doa tuh bu tuh nggak pakai bahasa ya Allah hambamu ini, nggak pakai deh, nggak pakai. Beneran ini beneran. Saya mau buka-bukaan nih sama ibu-ibu nih. Saya mau kalau doa sama Allah tuh ya Allah, gimana nih saya nih ya Allah. Gitu aja gitu. Ini Halimah kecilmu ini kesianin ya Allah gitu. Masya Allah. Ngakrab aja bu sama Allah bu. Ya kan ya? Mudah-mudahan Allah juga ngelihat kita sebagai hambanya. Datang dengan segala kerapuhan kita. Datang dengan segala keadaan kita. Kagak ngerti berbahasa yang cakep-cakep ya udah dah. Bahasa ala kadar aja sama Allah mah. Kan begitu? Nggak usah kamu cari-cari doa bagus-bagus, bahasanya keren-keren gini gitu segala macam. Kalau nggak sesuai sama hatimu, nggak sesuai sama keadaanmu, ya nggak usah. Pakai aja bahasa kamu sendiri. Bahasamu sendiri aja. Ibu bisanya bahasa apa? Dah pakai bahasa itu dah.
Itu kan, kecuali dalam sholat, ya kan? Kecuali dalam sholat memang harus pakai bahasa Arab. Kalau nggak dalam hati, oh dalam hati, dalam sholat juga terserah, udah terserah. Yang deket sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ya Allah pindahin saya ke situ, apa ya Allah? Gitu. Subhanallah, baru abis selesai saya doa kayak begitu, orangnya noleh. Dia bilang, "Ta'ali makanak." Dia bilang, "Kesini nih, ini tempat kamu." Itu Bu langsung begitu saya habis doa, "Ya Allah pindahin saya ke situ." Orangnya langsung noleh. "Ta'ali makanik," dia bilang. "Sini, nih tempat kamu di sini." Masya Allah. Itu ibu-ibu saya sekalian. Mekah, Madinah emang tempat yang luar biasa. Tempat yang luar biasa. Makanya emang mesti pinter-pinter jaga diri, mesti pinter-pinter jaga hati. Ya Bu ya? Jaga diri nih Bu nih, terutamanya jaga lisan. Ada berapa banyak orang pulang haji nggak jadi apa-apa karena nggak pinter jaga lisan. Suami istri berangkat haji, di sana bertengkar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ibu-ibu tahu nggak nih Bu nih? Orang tuh kalau tempat dan waktu yang amal ibadah dilipat gandakan, itu ibu-ibu sekalian dosa juga dilipat gandakan. Nah kalau di Mekah tuh Bu tuh perbandingannya 1 rakaat senilai 100.000 rakaat. Kalau kamu ngomelin suamimu di Mekah, di masjid ngomelin suami, kayak ngomel 100.000 kali, mati dah. Mati dah. Aduh. Bahaya banget kan? Bahaya banget. Ngomongin orang, ngatain orang. Waduh, udah, serem. Hati-hati. Maka ibu-ibu sekalian, kota Mekah nih, kota yang kita mesti hati-hati banget. Bahkan kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, banyak ulama-ulama nggak berani tinggal di Mekah. Banyak banget ulama-ulama tuh nggak berani tinggal di Mekah, mending tinggal di kota-kota sekitarnya aja, Jeddah gitu. Makanya ulama terutama dari kalangan habaib ya jarang yang tinggal di Mekah Bu. Kebanyakan mereka tinggalnya agak minggir ke Jeddah gitu, ke kota-kota di samping-sampingnya. Kenapa gitu? Karena Mekah satu-satunya daerah, nggak hanya musim haji, nggak hanya musim umroh ya atau bulan Ramadan itu enggak. Di semua sepanjang tahun. Satu-satunya kota yang Allah akan hisab bahkan sampai kepada isi hati. Isi hati kamu aja dihisab. Jadi kamu kalau di Mekah tuh, Allah tuh ngelihat ke hatimu Bu. Ada suudzon di hati kamu tuh, Allah gampang banget buat nolak ibadah kita. Serem ibu-ibu sekalian. Maka emang benar-benar banget adabnya selama di Mekah tuh memang mesti banget buat dijagain. Mesti banget buat dijagain. Mudah-mudahan Allah ajarkan kepada kita adab sebelum kemudian Allah berangkatkan kita ke negeri tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Meskipun juga ya namanya juga kita hidup nih kan mesti terus belajar ya. Kalau saya pikir-pikir di sana di depan Ka'bah rumah Allah. Emang kalau di Indonesia bukan rumah Allah? Rumah Allah juga. Emang di sini bukan rumah Allah? Rumah Allah juga. Makanya para wali-walinya Allah, kenapa mereka jadi walinya Allah? Karena dalam keadaan apapun mereka selalu merasa berada di hadapan Allah. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan mundu 30 sanah ma kallamtu ahada. Sejak 30 tahun terakhir masa hidup saya nggak pernah ngobrol sama manusia. Nggak pernah ngobrol sama orang. Murid-muridnya kan pada kaget. Ya Syekh, kallamtuna. Wahai Syekh, engkau mengajak bicara kami, kallamtana. Kau mengajak bicara kami, wahai Syekh. Engkau berdiskusi dengan kami, engkau mengajar kepada kami. Katanya Abu Syekh Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan la innama kallamtullah. Enggak, saya lagi berbicara sama Allah. Saya sedang berbicara sama Allah. Ibu kita hadir di sini nih. Kelihatannya memang kita hadir kayak begini, tapi kan Allah sedang menatap kita, Bu. Makanya kalau misalnya nih yang di pojokan nih, dia main HP gitu kan.
Allah nggak apa-apa, Ustazah Halimah nggak lihat ini. Allah lihat. Allah lihat. Saya nggak harus menegurmu. Itu urusanmu, sayang mah nggak masalah. Tapi kamu harus tahu bahwasanya dimanapun kita berada, sejatinya kita sedang menghadap Allah. Gitu. Gitu kan. Makanya saya juga begitu nih, saya ngajar nih Ibu sekalian. Sejatinya saya sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang mengerjakan ibadah saya, melaksanakan amanat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Kan begitu ya? Jadi urusan saya udah urusan sama Allah aja. Kalau ada yang tidur di pojokan, saya nggak boleh sakit hati. Urusan kamu sama Allah kok, kenapa kamu sakit hati? Ada orang yang tidur. Ada orang yang nggak dengerin nggak apa-apa sebenarnya ya Bu ya. Karena kan saya niatnya nggak ngadep sama ibu-ibu kok. Saya niatnya ngadep sama Allah. Kayak begitu kita masing-masing menjalani tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sunnahnya haji tawaful kudum. Sunnah begitu datang tuh, nah, kita mengerjakan tawaf yang pertama namanya tawaf kudum, tawaf pembukaan. Wal mabit di Muzdalifah, menginap di Muzdalifah. Meskipun banyak nih diantara para ulama nih yang nggak setuju nih bahwa mabit di Muzdalifah itu termasuk dari sunnah. Ada juga yang menyebutnya salah satu dari kewajiban-kewajiban haji yang kalau ditinggalkan mesti dibayar pakai sembelih kambing. Warok atau tawaf dan sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah kita laksanakan sesudah kita sholat, sesudah kita tawaf. Wal mabit bimina, menginap di Mina. Menginap di Mina ini juga ibu-ibu saudari sekalian, maksudnya di sini nih menginap di Mina malam 8, malam Arafah, ya. Jadi 8 malam 9 sunnah menginap di Mina. Akan tetapi kalau bicara tentang mabit di Muzdalifah pada malam 11, 12, 13 sama malam 10, malam 10, 11, 12, 13, ini banyak para ulama yang menyebutkannya tidak termasuk dari sunnah tapi termasuk dari kewajiban-kewajiban haji. Ya, wa tawaful wada sama halnya dengan tawaf wada, ada yang menyebutnya sebagai sunnah seperti di sini, menyebutnya sebagai sunnah. Akan tetapi kebanyakan para ulama-ulama yang mu'tamad malah menganggap tawaf wada itu sebagian itu adalah sebagian dari kewajiban-kewajiban haji dan umroh yang kalau tidak dilaksanakan maka dibayarkan dengan dam. Gitu ya. Nah, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai sunanul hajj seperti itu. Nah, tapi karena ini yang ini nih yang tawaf wada nih Ibu sekalian, mau yang menyebutkannya sebagai sunnah ataupun yang menyebutkannya sebagai kewajiban haji, gugur ketika sedang menstruasi atau nifas. Gugur. Kalau yang tawaf wada. Tapi kalau yang tawaf ifadah ya, tawaf yang ada dalam rentetan ibadah haji ataupun dalam rentetan ibadah umroh itu hukumnya rukunnya umroh maupun rukunnya haji, sehingga enggak sah haji kalau tanpa mengerjakan tawaf. Wa yatajarraju rajulun indal ihram al mahid wa yalbas izaran wa ridaan abyadain. Ya, kita selesaiin ini ya, biar nanti pas kita kajian satunya udah ke satunya pasal berikutnya. Dan laki-laki itu enggak boleh pakai ketika berihram pakaian yang berjahit. Wa yalbas izaran, dia hanya perlu pakai sarung gitu ya. Kain gitu, kain yang tidak berjahit juga, kain yang enggak berjahit. Waridaan, dan rida juga abyadain yang berwarna putih sunnahnya kalau laki-laki. Kalau perempuan itu tidak ada kesunahan untuk memakai warna putih. Sunnah aja enggak, apalagi wajib. Makanya saya Bu, kalau haji atau umroh ya, waktu haji ataupun umroh kita nggak pakai baju putih. Pakai baju biasa aja. Ya kayak gini dah. Jadi ibu-ibu kalau melihat saya di sono yang nggak pakai putih juga Bu. Sudah Halimah kan tiap hari pakai hitam tuh. Mungkin kalau pas lagi di sana kita bisa lihat Ustazah Halimah pakai putih, ya kagak, saya tetap pakai hitam juga Bu. Kayak hitam juga. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, beberapa saat hari ke depan kita sudah akan memasuki bulan Rajab, ya Bu ya. Ini adalah mawasimul khair, musim-musim kebaikan,
Musim panen kebaikan nih mulainya Rejab. Gitu. Ini Bu, para ulama menyebutnya dengan istilah yang berbeda-beda. Ya. Ada yang kayak gini nih. Rajab syahruz zara', Syaban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Ada yang pakai kayak gitu istilahnya. Rajab bulan nanem, Syaban bulan nyiram, Ramadan bulan panen. Bu, Rajab bulannya nanam, Syaban bulannya nyiram, Ramadan bulannya panen. Kalau nggak ada yang ditanam di bulan Rajab, apaan yang mau disiram bulan Syaban? Kalau nggak nyiram, nggak nanam di 2 bulan itu, apanya yang bisa dipanen di bulan Ramadan? Dan saya sebagai pembelajar, ngeliatin banget kebenaran dari ucapan para ulama ini. Kalau dari bulan Rajab tuh kita udah siap-siap, udah banyak kebaikan yang kita kerjain, puasa sunnahnya kita banyakin, zikirannya kita baca, habis selesai subuh sama habis selesai maghrib kita bilang Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampunin, ya Allah sayangin, ya Allah kembalilah aku di jalanmu 70 kali pagi, 70 kali sore. Itu ibu-ibu sekalian. Kemudian bulan Sya'bannya kita banyakin sholawat, kita banyakin deketin Nabi Muhammad. Bulan Ramadannya kerasa banget tuh udah nikmat ibadahnya. Kerasa banget. Tapi kalau dari Rejab nih udah kayak bulan-bulan biasa gitu, nggak ada nambahin ibadah, nggak ada nambahin apaan. Kerasa juga Bu bulan Ramadannya. Kayak mau ngerjain ibadah tetap berat gitu. Padahal udah bulan Ramadan Bu, setan pada diikat. Tetap berat juga ngerjain ibadah. Kenapa tuh? Nah itu karena nggak nanem, nggak nyiram di 2 bulan sebelumnya. Jadi kita mesti siap-siap. Apa Ustazah yang mesti dikerjain? Nah dia tuh. Banyakin baca istighfar. Kenapa mesti istighfar yang diperbanyak di bulan Rajab? Karena itu adalah bulan di mana Allah bersiap menurunkan ampunan yang luar biasa besarnya. Sampai sama Nabi disebut Rajabil Asab. Rajab tempat Allah menuangkan ampunan yang sangat besar. Asab tuh Bu, nuangin banyak gitu, kayak air bah. Menurunkan air bah, tapi bahnya itu adalah ampunan dari Allah SWT. Menurunkan bah-bah ampunan. Ibu-ibu tahu air bah? Air bah tuh Bu kalau dam, kalau bendungan, kalau bendungan kan air ditahanin tuh. Kalau dicabut tuh airnya ngalir, itu namanya air bah. Ibu-ibu kalau deras banget. Seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari ampunan Allah di bulan Rajab. Makanya sayang-sayang kalau sampai kita nggak dapet sedikit pun juga tuh. Nah, kita mesti dapetin. Caranya habis subuh, habis maghrib, langsung begitu habis selesai salam-salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak usah baca zikiran yang lain dulu. Angkat tangan, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub. Pakai angkat tangannya Bu, angkat tangannya nggak gini Bu. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, nggak gini ya. Angkat tangan seperti kita berdoa, maksudnya menengadahkan tangan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampunilah dosaku, sayangilah aku ya Allah, dan terimalah aku di sisimu. Baca terus berulang 70. Habis itu baru baca doa kayak biasanya. Jangan mentang-mentang baca doa itu yang lain kagak dikerjain. Jangan. Kayak biasanya subhanallah 33 kali. Gitu kan ya? Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33. Habisnya itu. Khusus untuk sholat subuh sama sholat maghrib. Siapa yang ngerjain itu istiqomah 30 hari selama bulan Rajab. Selama bulan Rajab full. Nggak ada yang ditinggal. Haramallahu sya'rahu wa basyarahu minan nar. Kata Nabi Muhammad, Allah akan halangkan badannya dan rambutnya dari api neraka. Kok gampang banget Ustazah mau terhindar dari api neraka? Ibu-ibu, biar kelihatannya kayak gampang, yang ditakdirkan ngerjain hanya orang-orang yang memang akan diselamatkan Allah dari api neraka. Kalau misalnya enggak tuh,
Pasti ada aja tuh, ada hari yang kamu ninggalin gitu. Ada waktu yang kamu ninggalin gitu. Ustazah kalau lagi mens kayak gimana nih kalau lagi mens? Kalau lagi mens tetap baca pagi sama sore gitu. Di jamnya maghrib sama di jamnya subuh tetap kamu baca walaupun tentu aja bukan sehabis sholat. Pakai wudhu apa enggak? Ya enggak usah. Emangnya orang kalau lagi mens, lagi nifas enggak perlu wudhu kan ya Bu ya? Nah, jadi langsung aja tuh. Duduk. Angkat tangan gitu kan, tengadah tangan. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ustazah pernah dengernya Robbi ufirli Ustazah? Enggak. Robbi ufirli boleh. Allahumma ufirli juga boleh. Tapi memang nasnya yang di teks hadisnya itu Allahumma. Jadi mendingan kita ngepasin sama yang warid, mendingan ngepasin sama hadisnya kita baca Allahumma. Allahumma ufirli warhamni watub alayya 70 kali 70 kali abis subuh sama abis Ustazah abis asar aja gimana? Jangan abis maghrib. Abis maghrib itu hitungannya matahari terbit sama matahari ya matahari hampir terbit ya, maksudnya datang fajar tuh, datang fajar subuh sama matahari tenggelam gitu, awal pagi sama awal malam. Kalau emang nggak kebaca di waktu maghrib, boleh juga dibaca di waktu isya. Ya, kayak gitu di waktu-waktu itulah. Awal malam sama awal pagi. Insya Allah. Selain daripada itu, sunnah juga pas bulan Rajab. Pas bulan Rajab itu sunnah juga buat puasa. Ibu sekalian. Sunnah untuk banyak-banyak puasa. Terutama buat yang masih pada punya utang puasa Ramadan kemarin. Kenapa kagak dibayar-bayar? Soalnya kagak ada yang nagih Ustazah. Mau minta ditagih sama siapa nih? Ayo dah cepetan dibayar utang puasanya nih. Mumpung Rejab nih. Biar dapat pahalanya puasa Rejab juga. Yang masih pada punya utang. Rejab nih udah mulai masuk-masuk agak bulan-bulan akhir nih kan. Ayo cepetan pada dibayarin utang puasanya. Insya Allah. Kalau bisa perbanyakin puasa. Kalau nggak bisa perbanyakin sekurangnya 3 hari dalam sebulan. Nah kalau kamu ambil 3 hari nih, ambil Kemis, Jumat, Sabtu dari bulan Rajab ini. Mau awal, mau tengah, mau akhir nggak apa-apa. Gitu ya. Nah kemudian awalnya yang awal banget tanggal 1 Rajab itu juga sunnah dipuasain. Bagus juga untuk dipuasain. Kemudian ada lagi kesunahan yang lain yang bisa kamu lakukan di bulan Rajab. Yaitu dengan menghidupkan malamnya. Tapi nggak semua malam, cuma 2 malam aja. Yang sunnah dihidupkan. Maksudnya dihidupkan apaan? Nyalain kembang api? Enggak, bukan. Bakar-bakaran? Bukan. Menghidupkannya dengan menambahkan ibadah-ibadah yang tidak biasa kamu lakukan di malam-malam yang lainnya. Kalau kamu udah biasa sholat witir misalnya, berapa rakaat? Biasanya 3 rakaat sih, yaudah sekarang banyakkan dah 11 rakaat. Gitu, ya kan? Enggak banyak malam yang kamu disunahkan menghidupkannya, hanya 2 malam aja selama bulan Rajab. Yang pertama yaitu malam pertama di bulan Rajab, dan itu adalah salah satu malam di mana doa mustajab. Ingetin ucapan saya, malam 1 Rajab. Jangan pas ingetnya udah kelewat mulu. Ini sekarang nih mumpung belum kelewat nih, saya ingetin pokoknya. Masuk malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab tuh Bu, besokan tanggal 1 Rajab di malamnya nih. Ya. Bukan malam sesudahnya, bukan. Nih kalau hitungannya hijriyah nih, hitungan hijriyah, nanti malam ini malam Kamis, ya Bu ya. Tapi kan kalau hitungannya Masehi nanti malam ini adalah Rabu, malam Rabu kan? Iya, Rabu malam gitu. Kalau hitungan Masehi. Sementara kalau hitungan hijriyah itu hitungannya adalah malam Kamis, seperti itu. Jadi malam 1 Rajab itulah malam sebelum tanggal 1 Rajab, gitu ya. Nah itu ibu-ibu sekalian, sunnah menghidupkan malam 1 Rajab sama sunnah menghidupkan malam 27 Rajab sebagai malam Isra dan Mi'raj. 2 malam itu perbanyak doa, perbanyak ibadah,
Kalau bisa adain sedekah, gitu kan? Di 2 malam mulia tersebut, mudah-mudahan Allah SWT mengaruniakan apa yang Allah SWT bagi-bagikan kepada hamba-hambanya. Mawasimul khair, musim-musim kebaikan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habib Zain bin Smith, Habib Zain bin Smith yang fotonya di situ tuh, yang pakai kacamata itu, menamakan bulan Rajab dengan istilah yang sedikit berbeda dari yang lain. Itu kan kalau yang lain nyebuti gitu ya. Rajab bulan nanem, Sya'ban bulan nyiram, Ramadan bulan panen. Kalau Nabi Muhammad lebih cenderung menamakannya Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku kata Nabi, sementara Ramadan adalah bulan umatku. Habib Zain bin Smith namainnya lain lagi nih. Rajab syahrut takhalli, Sya'ban syahrut tahalli, wa Ramadan syahrut tajalli. Ibu-ibu kagak ngerti, nggak apa-apa. Rajab bulan bersih-bersih, wa Sya'ban syahrut tahalli, Sya'ban bulan berhias, bulan dandan Sya'ban, wa Ramadan syahrut tajalli, Ramadan bulan bersanding. Kayak pengantin, Bu. Kayak pengantin. Gitu ya. Jadi Rajab tuh katanya Habib Zain, bulan kita bersih-bersih tuh. Dosa-dosa biar kita bersihin. Pakai apa? Istighfar. Pakai apa? Puasa. Pakai apa? Zikir yang banyak. Gitu. Ngapusin dosa-dosa kita. Apalagi bagus-bagus kalau keluar dari bulan Rajab, dosa udah habis semuanya. Oh. Sya'bannya bulan apa dong? Bulan dandan. Udah sekarang bersih, sekarang didandanin. Kan itu ya? Didandanin pakai apa? Pakai hubungan dengan Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban itu adalah bulan kita lebih mendekat kepada baginda Nabi Muhammad. Bulan banyak-banyakan sholawat. Bulan kita mulai memperbaiki hubungan sama baginda kita Nabi besar Muhammad. Karena memang turunnya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, perintah salawat itu Bu, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima, turun pada bulan Sya'ban. Nah, kemudian bulan Ramadannya bulan kamu bersanding dengan Allah. Ibu ya, kalau ada orang masuk ke bulan Ramadan nggak pakai persiapan Rajab, nggak pakai persiapan Sya'ban, itu kayak pengantin abis kejebur jigot, langsung naik ke pelaminan. Ya boro-boro Bu, orang mau salaman, boro-boro mempelainya berkenan untuk menerima kamu, bau begitu, ya kan? Makanya ada banyak orang tuh datang bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan keadaannya masih tetap-tetap aja. Kenapa bisa begitu? Padahal katanya Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma. Dari Ramadan ketemu Ramadan lagi ngapusin dosa di antara tengah-tengahnya. Ini kok keadaannya masih biasa-biasa aja nih. Ramadan dijalanin berapa tahun tapi keadaan kita malah justru semakin hari semakin gak benar. Karena Ramadanmu gak diterima. Kenapa gak diterima? Bisa jadi karena 2 bulan yang sebelumnya kurang persiapannya. Dan insya Allah mudah-mudahan nih datang Ramadan yang berapa hari lagi nih, yuk kita mau rapi-rapi lagi, kita mau lebih introspeksi diri lagi, lebih minta pada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan segala kebaikan buat kita sekalian insya Allah. Jangan lupa doain keluarganya, gitu kan ya. Jangan lupa doain anak-anak dan semua orang-orang yang kita sayang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dah segitu aja ngajinya. Udah lama juga ini saya bicaranya. Mudah-mudahan Allah jadikan jatah kita dari hadir majelis bukan cuman sekedar duduk dengerin doang, tapi dimudahkan untuk dapat mengamalkannya. Saya mendoakanmu dengan serius. Gak mati kecuali setelah Allah sampaikan kamu dapat berkunjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam haji dan umroh, dalam haji ataupun umroh, pokoknya salah satu insya Allah. Kita mau baca Fatihah yang benar-benar bacanya, mudah-mudahan dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
Kita membaca Fatihah dengan sungguh-sungguh. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berangkatkan kami semuanya dapat mengunjungi makam baginda kami Nabi Muhammad alaihissalam dalam ibadah haji ataupun dalam ibadah umrah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.